Apakah ayat ini merupakan rincian dari firman-Nya yang membisikkan ke dalam dada manusia? Kemudian dijelaskan oleh firman berikutnya, dari jin dan manusia. Hal ini menguatkan pendapat yang kedua, dan menurut pendapat lainnya, firman-Nya berikut ini, dari jin dan manusia, merupakan tafsir dari yang selalu membisikkan godaannya terhadap manusia, yaitu dari kalangan setan manusia dan setan jin, sebagaimana pengertian yang terdapat dalam firman-Nya. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu, dan semakna dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad, bahwa telah menceritakan kepada kami Waqi, telah menceritakan kepada kami Al-Masudi, telah menceritakan kepada kami Abu Umar ad-Dimashqi, telah menceritakan kepada kami Ubaid al-Hasyasi, dari Abu Dzar yang telah menceritakan bahwa ia datang kepada Rasulullah yang saat itu berada di dalam masjid. Lalu ia duduk, maka Rasulullah bertanya, "Hai Abu Dzar, apakah engkau telah salat?" Aku menjawab, "Belum." Rasulullah bersabda, "Berdirilah dan salatlah kamu." Maka aku berdiri dan salat. Setelah itu aku duduk lagi dan beliau bersabda, "Hai Abu Dzar, mohonlah perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan manusia dan setan jin." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah setan manusia itu ada?" Beliau menjawab, "Ya, ada." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan salat?" Rasulullah menjawab, "Salat adalah sebaik-baik pekerjaan. Barang siapa yang ingin mempersedikitnya atau memperbanyaknya." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan puasa?" Rasulullah menjawab, "Amal fardu yang berpahala dan di sisi Allah ada tambahannya." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan sedekah?" Rasulullah menjawab, "Pahalanya dilipat gandakan dengan kelipatan yang banyak." Aku bertanya, "Manakah sedekah yang terbaik?" "Wahai Rasulullah," Rasulullah menjawab, "hasil jerih payah dari orang yang merasa sedikit atau yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi kepada orang yang fakir." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, nabi manakah yang paling pertama?" Beliau menjawab, "Edem." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah dia seorang nabi?" Nabi menjawab, "Ya, dia seorang nabi dan juga orang yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, ada berapakah para rasul itu?" Rasulullah menjawab, 311 orang, jumlah yang cukup banyak. Di lain kesempatan beliau bersabda, 315 orang rasul. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, wahyu apakah yang paling besar yang pernah diturunkan kepada engkau?" Rasulullah menjawab, "Ayat kursi, yaitu Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus." Imam Nasai meriwayatkan hadis ini melalui Abu Umar ad-Dimashqi dengan sanad yang sama. Hadis ini telah diriwayatkan dengan sangat panjang lebar oleh Imam Abu Hatim Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya melalui jalur lain dan lafaz lain yang panjang sekali. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waqi dari Sufyan, dari Mansur, dari Zar ibnu Abdullah al-Hamdani, dari Abdullah ibnu Syadat, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dalam hatiku timbul suatu pertanyaan yang tidak berani aku mengatakannya. Lebih aku sukai jikalau aku dijatuhkan dari atas langit daripada mengutarakannya." Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya, bahwa lalu Nabi bersabda, "Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah yang telah menolak tipu daya setan hingga hanya sampai batas bisikan." Imam Abu Daud dan Imam Nasai telah meriwayatkannya melalui hadis Mansur. Sedangkan menurut riwayat Imam Nasai ditambahkan Al-Amasi, keduanya dari Zar dengan sanad yang sama.